Semua terlihat baik selama 30 tahun, sampai suaminya mengatakan kalimat ini. Ada sebuah kalimat yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Bukan teriakan, bukan pertengkaran besar, hanya satu kalimat sederhana, yang diucapkan dengan suara tenang. Kalimat yang membuat seorang wanita menyadari bahwa seluruh hidup yang ia bangun selama puluhan tahun ternyata bisa runtuh dalam satu malam. Bayangkan ini, kamu menikah selama 30 tahun. 30 tahun berbagi rumah. 30 tahun berbagi meja makan. 30 tahun berbagi mimpi tentang masa depan. Kamu percaya bahwa cinta itu masih ada. Mungkin tidak lagi sekuat dulu, tapi tetap ada. Lalu suatu malam, di depan anak kalian sendiri, suamimu menatapmu dengan wajah yang tidak lagi kamu kenali. Dan ia berkata dengan tenang, "Aku ingin bercerai." Tidak ada peringatan, tidak ada pertengkaran sebelumnya, hanya keheningan, dan kalimat yang menghancurkan segalanya. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang percaya pada cinta seumur hidup. Tentang seorang pria yang diam-diam merasa terjebak dalam pernikahannya sendiri. Dan tentang seorang anak yang harus menyaksikan keluarganya perlahan runtuh di depan matanya. Namun yang paling menyakitkan dari semua ini bukanlah perpisahan itu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang yang kamu cintai selama puluhan tahun akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah lama ingin pergi. Di sebuah kota kecil di pesisir Inggris, berdiri sebuah rumah tua yang menghadap langsung ke laut. Rumah itu tidak besar, dindingnya berwarna putih pucat yang mulai pudar dimakan waktu. Di halaman depannya tumbuh beberapa bunga liar yang selalu dirawat dengan penuh perhatian oleh Grace. Bagi orang lain, rumah itu mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi Grace, rumah itu adalah seluruh dunianya. Di rumah itulah ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya bersama suaminya, Edward. Setiap pagi, Grace selalu bangun sebelum matahari terbit. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Langkahnya ringan, seolah-olah rutinitas itu adalah sesuatu yang sangat ia nikmati. Hal pertama yang selalu ia lakukan adalah membuka jendela dapur. Begitu jendela terbuka, angin laut langsung masuk ke dalam rumah. Aroma asin dari laut bercampur dengan udara pagi yang dingin. Grace selalu menutup matanya sejenak setiap kali merasakan angin itu. Baginya, suara ombak yang memecah di kejauhan adalah musik paling menenangkan di dunia. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa bersyukur bisa tinggal di tempat seperti ini. Namun tidak semua orang merasakan hal yang sama. Edward tidak pernah benar-benar menyukai kota kecil itu. Ia sering mengatakan bahwa tempat itu terlalu sepi. Terlalu sunyi, katanya suatu kali. Tidak ada apa-apa di sini selain laut dan angin. Grace hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Justru itu yang membuatnya indah. Jawabnya lembut. Edward biasanya hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Selama 30 tahun pernikahan mereka, Edward memang tidak pernah banyak bicara tentang perasaannya. Ia adalah pria yang pendiam, tenang, kadang terlalu tenang. Namun bagi Grace, itu tidak pernah menjadi masalah. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki cara berbeda untuk menunjukkan cinta. Edward mungkin tidak terlalu romantis, namun ia selalu pulang ke rumah, selalu makan malam bersama, selalu ada di sampingnya. Dan bagi Grace, itu sudah cukup. Di ruang tamu rumah mereka terdapat rak buku besar yang hampir memenuhi satu dinding. Sebagian besar buku itu adalah milik Grace. Ia sangat menyukai sastra dan puisi. Seringkali ia membacakan beberapa baris puisi kepada Edward saat mereka minum teh di sore hari. Edward biasanya hanya mendengarkan sambil tersenyum tipis. Grace selalu menganggap senyum itu sebagai tanda bahwa suaminya juga menikmati momen itu. Namun, sebenarnya, Edward seringkali hanya diam karena tidak tahu harus mengatakan apa. Perbedaan kecil seperti itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun Grace tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Baginya, pernikahan bukan tentang kesamaan sempurna. Pernikahan adalah tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama, meskipun mereka berbeda. Selama bertahun-tahun, Grace benar-benar percaya pada hal itu. Ia percaya bahwa cinta adalah keputusan yang dibuat setiap hari. Keputusan untuk tetap tinggal, keputusan untuk tetap setia, keputusan untuk tidak menyerah. Dan selama 30 tahun, Grace selalu membuat keputusan itu tanpa ragu. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia sadari. Sementara ia terus memilih untuk tetap tinggal,
Edward perlahan-lahan mulai memikirkan bagaimana rasanya jika ia pergi. Dan suatu akhir pekan, ketika anak mereka pulang ke rumah, pikiran itu akhirnya berubah menjadi keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Jamie tidak sering pulang ke rumah orang tuanya. Kehidupan yang ia jalani sekarang berada jauh dari kota kecil tempat ia dibesarkan. Ia tinggal di kota besar, bekerja sebagai jurnalis lepas, berpindah dari satu proyek ke proyek lain. Hidupnya tidak pernah benar-benar stabil. Namun bagi Jamie, itu tidak masalah. Ia selalu merasa dunia terlalu luas untuk dihabiskan hanya di satu tempat. Berbeda dengan ibunya, Grace adalah tipe orang yang percaya bahwa rumah adalah pusat dari segalanya. Dan bagi Grace, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat anaknya pulang. Akhir pekan itu, Jamie datang setelah ibunya menelepon beberapa hari sebelumnya. "Sudah lama sekali kamu tidak pulang," kata Grace di telepon dengan nada yang lembut. Jamie tertawa kecil. "Aku baru 2 bulan lalu pulang." 2 bulan itu lama. Nada suara ibunya membuat Jamie tidak bisa menolak. Akhirnya ia memesan tiket kereta dan kembali ke kota kecil itu. Perjalanan menuju rumah selalu membuatnya merasa seperti kembali ke masa lalu. Semakin dekat kereta itu menuju pantai, pemandangan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi perlahan digantikan oleh padang rumput luas. Udara terasa lebih segar, langit terlihat lebih terbuka, dan ketika Jamie akhirnya turun di stasiun kecil kota itu, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah berubah. Ketenteraman. Grace sudah menunggunya di luar stasiun. Ia melambaikan tangan dengan wajah yang bersinar bahagia. Jamie memeluk ibunya erat. "Aku kangen rumah," katanya. Grace tersenyum. "Rumah juga kangen kamu." Namun ketika mereka tiba di rumah, Jamie langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Ayahnya, Edward, duduk di ruang tamu dengan sebuah buku di tangannya. Namun ia tidak benar-benar membaca. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang sangat jauh. "Jamie," katanya ketika melihat anaknya. Jamie memeluk ayahnya, namun pelukan itu terasa lebih singkat dari biasanya. "Bagaimana perjalananmu?" tanya Edward. "Baik." Percakapan mereka berhenti di sana. Grace yang biasanya penuh cerita hari itu justru terlihat sedikit tegang. Ia sibuk di dapur, menyiapkan makan malam. Jamie memperhatikan kedua orang tuanya. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Suasana di rumah terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang belum dikatakan. Namun Jamie tidak tahu apa itu. Dan ia juga tidak tahu bahwa makan malam-malam itu akan menjadi salah satu momen paling penting dalam hidup mereka. Malam mulai turun di kota kecil itu. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Di dalam rumah, meja makan sudah ditata rapi oleh Grace. Ia selalu melakukan hal itu setiap kali Jamie pulang. Taplah meja putih yang disetrika dengan sempurna. Piring porselen yang hanya digunakan pada kesempatan khusus. Dan di tengah meja, sebuah vas kecil berisi bunga liar dari halaman depan. Bagi Grace, makan malam keluarga adalah sesuatu yang sakral. Itu adalah waktu ketika semua orang berhenti dari kesibukan mereka dan kembali menjadi keluarga. Jamie duduk di kursinya seperti biasa. Edward duduk di ujung meja. Grace datang dari dapur membawa hidangan terakhir. Ayam panggang dengan saus lemon. Makanan favorit Jamie sejak kecil. "Aku sudah lama tidak makan ini," kata Jamie sambil tersenyum. Grace tampak senang. Namun Edward hampir tidak menyentuh makanannya. Ia hanya memotong ayam itu perlahan tanpa benar-benar memakannya. Jamie memperhatikan. "Ayah baik-baik saja?" tanyanya. Edward mengangguk pelan. "Ya, hanya sedikit lelah." Namun nada suaranya terdengar jauh. Seolah pikirannya berada di tempat lain. Grace mencoba menjaga suasana tetap hangat. Ia bercerita tentang tetangga baru yang pindah ke rumah sebelah. Tentang toko roti di ujung jalan yang sekarang memiliki pemilik baru. Hal-hal kecil yang biasanya membuat rumah terasa hidup. Namun Edward tetap diam. Setelah beberapa menit, ia akhirnya meletakkan garpunya. Suara logam yang menyentuh piring terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Edward menarik napas panjang. Grace menatapnya. Jamie juga berhenti makan. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan," kata Edward pelan. Grace tersenyum ringan. "Oh, apa itu?" Namun Edward tidak langsung menjawab. Ia menatap meja makan cukup lama. Seolah kata-kata yang akan ia ucapkan memiliki berat yang sangat besar.
Jamie mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam cara ayahnya duduk yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu akhirnya Edward mengangkat kepalanya. Ia menatap langsung ke arah Grace. Tatapan itu berbeda dari biasanya. Dingin, jauh, seperti seseorang yang sudah membuat keputusan yang tidak bisa diubah lagi. Aku ingin kita bercerai. Kalimat itu jatuh begitu saja di tengah meja makan. Tidak ada nada marah, tidak ada emosi yang meledak. Hanya sebuah pernyataan sederhana, namun dampaknya terasa seperti gempa yang menghancurkan segalanya. Grace tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Edward dengan wajah kosong. Seolah ia tidak benar-benar mendengar apa yang baru saja diucapkan. Jamie bahkan berhenti bernapas sejenak. Apa? Katanya akhirnya. Grace tertawa kecil, namun tawa itu terdengar aneh. Jangan bercanda seperti itu. Edward tidak tersenyum. Aku serius. Keheningan langsung memenuhi ruangan. Grace menatap wajah suaminya lebih lama. Ia mencoba menemukan tanda bahwa ini hanyalah lelucon buruk. Namun tidak ada keraguan di mata Edward. Hanya kepastian. Apa maksudmu? Bercerai? Tanya Grace perlahan. Edward menunduk sebentar sebelum menjawab. Aku sudah memikirkan ini lama. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras. Lama, berarti selama ini Edward sudah merencanakan semua ini. Sementara Grace masih percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Jamie akhirnya berkata dengan suara tegang. Ayah, ini tiba-tiba sekali. Edward menggeleng. Tidak bagi saya. Grace merasakan sesuatu yang dingin mulai merayap di dadanya. Ketakutan, kebingungan, dan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Pengkhianatan. Ia menatap Edward dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Apakah ada wanita lain? Edward tidak langsung menjawab, namun keheningannya sudah cukup. Grace menutup matanya perlahan, dan di detik itu, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin selama ini, ia adalah satu-satunya orang yang masih percaya pada pernikahan mereka. Keheningan di meja makan terasa semakin berat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Grace masih duduk di kursinya. Menatap Edward seolah berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun ekspresi wajah Edward tidak berubah. Ia terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menghancurkan kehidupan keluarganya. Jamie akhirnya memecah keheningan. Ayah, kau serius dengan ini? Edward mengangguk pelan. Ya, satu kata itu terasa sangat dingin. Grace memegang ujung meja makan dengan tangannya. Jarinya sedikit gemetar. Selama beberapa detik ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun akhirnya ia berkata pelan. Siapa dia? Edward menatapnya. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Namun tetap saja ia terlihat ragu untuk menjawab. Grace mengulang pertanyaannya. Kali ini lebih tegas. Siapa wanita itu? Edward menarik napas panjang. Namanya Angela. Nama itu terasa asing di telinga Grace. Namun yang membuat dadanya terasa semakin sesak bukanlah nama itu, melainkan cara Edward mengucapkannya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, hanya kejujuran yang dingin. Jamie memijat pelipisnya. Sejak kapan ini terjadi? Edward berpikir sejenak sebelum menjawab. Beberapa bulan. Grace tertawa kecil lagi, namun tawa itu lebih terdengar seperti seseorang yang sedang mencoba menahan tangis. Beberapa bulan, katanya. 30 tahun pernikahan, dan kau menghancurkannya dalam beberapa bulan. Edward menunduk. Aku tidak menghancurkannya. Grace menatapnya tajam. Lalu apa yang kau lakukan? Edward mengangkat kepalanya perlahan. Aku hanya berhenti berpura-pura. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke hati Grace. Berpura-pura. Apakah selama ini semua yang mereka jalani hanyalah sandiwara bagi Edward? Grace berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar. Jadi selama ini kau tidak pernah mencintaiku. Edward langsung menggeleng. Aku tidak pernah mengatakan itu. Lalu apa? Edward terdiam cukup lama. Jamie bisa melihat ayahnya sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Namun kata-kata yang akhirnya keluar tetap terasa kejam. Aku hanya tidak bahagia lagi. Grace memandangnya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Sejak kapan? Edward tidak menjawab, dan keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Grace menggeleng pelan. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang tidak ia kenali. Kenapa kau tidak pernah mengatakan apapun? Edward menatap meja. Aku tidak ingin menyakitimu.
Grace tersenyum pahit. Dan menurutmu ini tidak menyakitkan? Edward tidak memiliki jawaban untuk itu. Jamie merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan harus menyaksikan percakapan seperti ini antara kedua orang tuanya. Selama ini mereka selalu terlihat baik-baik saja. Mungkin tidak terlalu romantis, namun stabil, tenang, kuat. Sekarang semua itu terasa seperti ilusi. Grace akhirnya duduk kembali. Ia menatap piring di depannya yang hampir tidak tersentuh. "Apakah kau mencintainya?" tanya Grace pelan. Edward menghela napas. "Aku tidak tahu apakah itu cinta." Jawaban itu bahkan lebih menyakitkan. Karena berarti Edward bahkan tidak yakin, namun tetap memilih pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Grace merasa bahwa ia benar-benar kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan lagi. Setelah percakapan itu, malam terasa sangat panjang. Jamie tidak langsung pergi ke kamarnya. Ia duduk di ruang tamu dengan pikiran yang kacau. Di dapur, Grace masih berdiri di dekat wastafel. Ia mencuci piring satu per satu. Gerakannya sangat pelan, seolah-olah ia mencoba menunda sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Jamie akhirnya berjalan ke dapur. "Ibu." Grace tidak langsung menoleh. Ia terus mencuci piring. "Ibu baik-baik saja," katanya. Namun suara itu tidak terdengar meyakinkan. Jamie berdiri di sampingnya. "Ibu tidak harus berpura-pura di depanku." Grace akhirnya berhenti mencuci piring. Air dari keran masih mengalir. Ia menatap wastafel beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti." Jamie tidak tahu harus menjawab apa. Grace menutup keran air. Ia menoleh ke arah anaknya. "Apakah kau pernah melihat sesuatu yang aneh antara kami?" Jamie berpikir. Sejenak. "Tidak." Grace menghela napas panjang. "Karena aku juga tidak." Ia berjalan menuju kursi dapur dan duduk perlahan. Jamie ikut duduk di depannya. Selama beberapa menit mereka hanya saling diam. Akhirnya Grace berkata, "Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan." Jamie mendengarkan dengan tenang. Grace melanjutkan, "Tidak peduli seberapa sulitnya, dua orang harus tetap mencoba." Ia menatap Jamie. "Namun bagaimana jika hanya satu orang yang mencoba?" Pertanyaan itu terasa sangat berat. Jamie tidak memiliki jawaban. Grace memandang jendela dapur yang menghadap laut. Gelombang ombak terlihat samar dalam kegelapan malam. "Aku menghabiskan hampir seluruh hidupku di rumah ini," katanya pelan. "Semua kenanganku ada di sini." Jamie merasakan sesuatu yang menyakitkan di dalam dadanya. Ia bisa melihat betapa hancurnya ibunya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Grace akhirnya berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Bagaimana seseorang bisa berhenti mencintai setelah 30 tahun?" Jamie tidak menjawab, karena sebenarnya, itu juga pertanyaan yang sedang ia tanyakan pada dirinya sendiri. Malam itu Jamie hampir tidak tidur sama sekali. Ia berbaring di kamar lamanya, menatap langit-langit yang sejak kecil sudah sangat ia kenal. Segalanya masih terlihat sama seperti dulu. Meja belajar kayu di sudut ruangan, poster lama yang masih menempel di dinding, dan rak buku yang dipenuhi buku-buku masa remajanya. Namun perasaan yang ia rasakan sekarang sangat berbeda. Rumah yang dulu selalu terasa aman, tiba-tiba terasa asing. Jamie mendengar langkah kaki di lorong. Ia keluar dari kamar dan melihat ayahnya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya menyala setengah, membuat ruangan itu terlihat redup. Edward duduk di kursinya sambil menatap jendela. Seolah-olah laut di luar sana memiliki jawaban untuk semua pertanyaan yang ada di pikirannya. Jamie berdiri beberapa detik sebelum akhirnya mendekat. "Ayah belum tidur." Edward menoleh sedikit. "Belum." Jamie duduk di kursi di seberangnya. Beberapa saat mereka hanya diam. Akhirnya Jamie berkata, "Ayah benar-benar akan melakukan ini." Edward tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang. "Aku tidak punya pilihan lain." Jamie mengerutkan kening. Semua orang selalu punya pilihan. Edward tersenyum tipis. "Kadang kita menyadari pilihan itu terlalu terlambat." Jamie menatap ayahnya dengan frustrasi. "Ibu mencintai ayah." Edward memejamkan matanya sebentar. "Aku tahu." "Lalu kenapa?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Namun Edward tidak menjawabnya dengan mudah. Ia menatap anaknya dengan ekspresi lelah. "Jamie, kau pernah merasa hidupmu berjalan sangat lama, tetapi kau tidak benar-benar hidup." Jamie tidak tahu harus menjawab apa.
Edward melanjutkan. Selama bertahun-tahun aku melakukan hal yang sama setiap hari. Bangun pagi, pergi bekerja, pulang ke rumah. Jamie memotong. Itu yang dilakukan semua orang. Edward mengangguk. Benar, tapi suatu hari aku menyadari sesuatu. Ia menatap langsung ke mata Jamie. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Jamie merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia tidak tahu harus memihak siapa. Ibunya yang hancur karena cinta. Atau ayahnya yang merasa terjebak dalam kehidupannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Jamie menyadari sesuatu yang menyakitkan. Kadang dalam sebuah keluarga, tidak ada pihak yang benar atau salah. Hanya ada orang-orang yang terluka dengan cara yang berbeda. Keesokan paginya, Grace bangun seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Ia berjalan ke dapur dan membuka jendela yang menghadap laut. Angin pagi masuk ke dalam rumah. Namun kali ini udara terasa lebih dingin. Grace membuat secangkir teh. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan air panas. Semua terasa aneh. Rumah itu terlihat sama seperti kemarin. Namun sekarang setiap sudutnya terasa berbeda. Grace berjalan perlahan ke ruang tamu. Di sana masih ada foto pernikahan mereka di atas rak kecil. Foto itu diambil 30 tahun yang lalu. Grace terlihat muda dan bahagia. Edward berdiri di sampingnya dengan senyum yang lebar. Melihat foto itu sekarang, Grace merasa seperti sedang melihat kehidupan orang lain. Ia mengambil foto itu dan menatapnya lama. Apakah semuanya hanya kebohongan? Bisiknya pelan. Namun tentu saja tidak ada yang menjawab. Grace duduk di sofa dengan foto itu di tangannya. Kenangan mulai bermunculan satu persatu. Ia teringat pertama kali bertemu Edward. Mereka masih sangat muda saat itu. Edward bukan pria yang banyak bicara. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Grace merasa tenang. Mereka jatuh cinta perlahan, tanpa drama, tanpa keributan. Hanya dua orang yang merasa nyaman satu sama lain. Grace selalu percaya bahwa cinta seperti itu adalah cinta yang paling kuat. Bukan cinta yang penuh gairah, tetapi cinta yang bertahan lama. Namun sekarang, semua keyakinan itu terasa mulai retak. Grace berjalan menuju kamar tidur. Di sana lemari Edward masih terbuka. Beberapa pakaiannya sudah tidak ada. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, kenyataan benar-benar terasa nyata. Edward benar-benar akan pergi. Grace duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap ruangan itu. 30 tahun hidup bersama. 30 tahun kenangan. Dan sekarang semuanya terasa seperti cerita yang sudah berakhir. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kenangan itu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua kenangan itu ternyata hanya dimiliki oleh satu orang. Hari itu datang lebih cepat dari yang Grace bayangkan. Selama beberapa hari setelah percakapan di meja makan, rumah itu dipenuhi oleh keheningan yang aneh. Tidak ada pertengkaran, tidak ada drama besar, hanya 3 orang yang berjalan di dalam rumah yang sama. Namun seperti orang asing, Edward mulai mengemas barang-barangnya sedikit demi sedikit. Ia tidak membawa banyak, beberapa pakaian, beberapa buku, dan sebuah koper kecil yang sudah lama tersimpan di lemari. Grace melihat semua itu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap bahwa semua ini hanyalah fase sementara. Bahwa Edward suatu hari akan berhenti mengemas barangnya dan berkata, "Aku berubah pikiran." Namun hari itu akhirnya tiba. Pagi itu langit terlihat kelabu. Angin dari laut bertiup lebih keras dari biasanya. Edward berdiri di ruang depan dengan koper di tangannya. Jamie berdiri di dekat tangga. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Grace keluar dari dapur dan melihat Edward berdiri di sana. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Akhirnya Edward berkata pelan, "Aku akan pergi sekarang." Grace menatapnya lama. Wajahnya terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sangat rapuh. "Tentu saja," katanya pelan. Edward mengangguk, seolah-olah ia berharap Grace akan mengatakan sesuatu yang lebih. Namun Grace hanya berdiri di sana. Jamie berjalan mendekati ayahnya. "Apakah ini benar-benar harus terjadi?" tanyanya. Edward memandang anaknya dengan mata yang lelah. "Aku rasa ini sudah lama harus terjadi." Jamie memeluk ayahnya. Namun pelukan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi hangat. Tidak lagi penuh kepastian, lebih seperti perpisahan antara dua orang yang tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi.
Ketika pelukan itu selesai, Edward berjalan menuju pintu. Namun sebelum ia keluar, Grace akhirnya berkata sesuatu. Edward berhenti, namun ia tidak langsung menoleh. Grace berdiri beberapa meter di belakangnya. Aku harap dia membuatmu bahagia. Suara Grace terdengar tenang, namun kata-kata itu terasa sangat berat. Edward akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya sejak percakapan di meja makan itu, ia terlihat benar-benar ragu. Namun hanya sesaat, lalu ia mengangguk kecil. Aku juga berharap begitu. Setelah itu, Edward membuka pintu. Angin laut langsung masuk ke dalam rumah. Dan tanpa mengatakan apapun lagi, Edward pergi. Suara pintu yang tertutup perlahan terdengar seperti akhir dari sesuatu yang sangat panjang. Grace tetap berdiri di tempatnya. Jamie menatap ibunya dengan khawatir. Namun Grace tidak menangis. Ia hanya menatap pintu itu cukup lama. Seolah-olah masih berharap seseorang akan membukanya kembali. Namun pintu itu tetap tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, Grace benar-benar sendirian di rumah itu. Hari-hari setelah kepergian Edward terasa sangat sunyi. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya. Namun sekarang setiap ruangan terasa terlalu besar. Grace masih bangun pagi seperti biasa. Ia membuka jendela dapur. Angin laut masih masuk seperti dulu. Namun sesuatu terasa berbeda. Dulu suara ombak selalu membuatnya merasa tenang. Sekarang suara itu justru membuat rumah terasa lebih kosong. Jamie tinggal beberapa hari lebih lama sebelum kembali ke kota. Ia khawatir meninggalkan ibunya sendirian. Namun Grace terus mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Aku sudah dewasa, Jamie, katanya sambil tersenyum. Namun Jamie tahu bahwa senyum itu tidak sepenuhnya nyata. Pada suatu sore, Grace berjalan sendirian menuju tepi tebing yang dikenal sebagai Love Gap. Tempat itu selalu menjadi tempat favoritnya. Dari sana, laut terlihat sangat luas. Langit dan air hampir menyatu di kejauhan. Grace berdiri di sana cukup lama. Angin meniup rambutnya. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. 30 tahun pernikahan. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, semuanya telah berakhir. Grace bertanya pada dirinya sendiri sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Siapa dirinya sekarang? Selama bertahun-tahun ia selalu menjadi istri Edward. Sekarang peran itu sudah tidak ada lagi. Grace menatap laut yang luas di depannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hidupnya mungkin akan sangat berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Namun hidup itu masih ada, dan ia harus menemukan cara untuk menjalaninya. Sendirian, beberapa minggu berlalu sejak Edward meninggalkan rumah itu. Waktu berjalan dengan cara yang aneh. Kadang terasa sangat lambat, namun kadang juga terasa terlalu cepat. Grace mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Pagi masih datang, matahari masih terbit di balik laut, dan ombak masih memecah di tebing seperti yang selalu terjadi selama bertahun-tahun. Pada awalnya, Grace menjalani hari-harinya seperti seseorang yang berjalan di dalam kabut. Ia melakukan banyak hal secara otomatis. Menyiram bunga di halaman, membersihkan rumah, membuat teh setiap pagi. Namun perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Grace mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ia berjalan lebih sering ke pantai. Ia duduk lebih lama di tepi tebing Love Gap. Ia mulai membaca kembali buku-buku lama yang pernah ia cintai. Suatu hari, ia menemukan sebuah buku puisi yang dulu sering ia bacakan kepada Edward. Grace membuka halaman yang sudah mulai menguning. Di sana ada sebuah puisi tentang kehilangan, namun juga tentang harapan. Grace membaca baris-baris itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak Edward pergi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, tetapi ketenangan yang aneh. Seolah-olah ia mulai menerima bahwa hidupnya sekarang berbeda. Suatu sore, Jamie menelepon dari kota. Ibu bagaimana? Grace tersenyum. Aku baik-baik saja. Kau, yakin? Grace melihat ke arah laut dari jendela dapur. Ya, Jamie terdiam beberapa detik sebelum berkata. Aku akan sering pulang. Grace tertawa kecil. Kau tidak perlu merasa bersalah. Aku tidak merasa bersalah. Aku hanya ingin pulang. Grace menutup telepon dengan perasaan hangat di dadanya. Ia mungkin kehilangan suaminya, namun ia tidak kehilangan keluarganya sepenuhnya. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk sekarang.
Grace mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Cinta tidak selalu bertahan selamanya. Namun kehidupan tetap berjalan, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan arti baru di dalamnya. Suatu pagi yang cerah, Grace berjalan menuju tebing Love Gap sekali lagi. Langit hari itu sangat biru. Laut terlihat tenang. Angin berhembus lembut di sekitar tebing. Grace berdiri di sana, memandang ke arah cakrawala. Tempat itu menyimpan begitu banyak kenangan. Ia pernah datang ke sana bersama Edward. Mereka pernah duduk di tepi tebing itu sambil berbicara tentang masa depan. Tentang kehidupan yang akan mereka jalani bersama. Namun sekarang, Grace berdiri di sana sendirian. Dulu ia berpikir bahwa kesepian adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Namun sekarang ia mulai memahami sesuatu yang berbeda. Kesepian tidak selalu berarti kehilangan. Kadang kesepian adalah ruang, tempat seseorang menemukan dirinya kembali. Grace menutup matanya sejenak. Ia mengingat semua yang telah ia lalui. Cinta, pernikahan, pengkhianatan, perpisahan. Semua itu adalah bagian dari hidupnya. Dan meskipun beberapa bagian dari cerita itu berakhir dengan cara yang menyakitkan, itu tidak berarti hidupnya sendiri telah berakhir. Grace membuka matanya. Ombak terus bergerak di bawah tebing. Tidak pernah berhenti, seperti waktu yang terus berjalan. Grace tersenyum kecil. Mungkin hidupnya tidak lagi seperti yang ia bayangkan dulu. Namun itu tidak berarti hidupnya tidak bisa indah lagi. Di tempat yang disebut Love Gap itu, Grace akhirnya memahami arti dari namanya. Hope, harapan. Karena bahkan setelah kehilangan yang paling menyakitkan, selalu ada kemungkinan untuk memulai kembali. Dan dengan langkah perlahan, Grace berjalan meninggalkan tebing itu, menuju kehidupan baru yang masih menunggunya.